Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersandi dengan NIM H1122172. Di sini saya akan memberikan penjelasan saya mengenai tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Pak Haris Yusuf, SHMH, tentang definisi perikatan, sumber perikatan, syarat sahnya perjanjian, asas-asas dalam hukum perjanjian, prestasi dan non-prestasi, serta jenis-jenis perikatan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama itu ada definisi perikatan. Perikatan adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang melahirkan suatu kewajiban, baik untuk berbuat maupun tidak berbuat sesuatu. Dasar hukum perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang. Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan wanita yang sudah bersuami. Orang-orang yang di dalam pasal ini yang lalu dinyatakan tidak cakap boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang telah mereka perbuat dalam hal-hal di mana kekuasaan itu tidak dikecualikan dalam undang-undang. Terus yang kedua, sumber terjadinya perikatan. Berdasarkan undang-undang, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sumber perikatan terbagi menjadi dua, yaitu perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Pasal 1352 KUH Perdata menyatakan bahwa perikatan yang lahir karena undang-undang bersumber dari undang-undang dan berasal dari akibat manusia. Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia ini dibagi menjadi dua, yaitu perikatan yang timbul karena sebab yang halal dan perikatan yang timbul karena adanya hubungan melawan hukum. Terus yang ketiga, syarat sahnya perjanjian. Berdasarkan undang-undang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat sahnya perjanjian terbagi beberapa bagian. Yang pertama, kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang tidak terlarang. Syarat-syarat tersebut terbagi menjadi dua, yaitu syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif adalah kesepakatan dan kecakapan para pihak, sedangkan syarat objektif adalah adanya pokok persoalan tertentu dan sebab yang tidak terlarang. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Namun, jika syarat objektifnya tidak terpenuhi, perjanjian dianggap batal demi hukum atau tidak pernah terjadi. Perjanjian yang dibuat juga harus mematuhi ketentuan yang berlaku, seperti tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum yang berlaku. Terus yang keempat, asas-asas dalam suatu hukum, kontrak atau perjanjian. Terdapat 5 asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, serta asas itikat baik, dan asas kepribadian. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama itu asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk, yang pertama, membuat atau tidak membuat perjanjian, yang kedua, mengadakan perjanjian dengan siapapun, yang ketiga, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, serta yang keempat, menentukan bentuk perjanjiannya, apakah tertulis atau lisan. Yang kedua, asas konsensualisme atau konsensualisme. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUH. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Terus yang ketiga, asas kepastian hukum atau pacta sunt servanda. Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.
mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat para pihak. Asas fakta servanda dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Per. Terus yang keempat, asas itikat baik, good faith. Asas itikat baik tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Per yang berbunyi, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun baik dari para pihak. Asas itikat baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikat baik nisbi dan itikat baik mutlak. Pada itikat yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikat yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan atau penilaian tidak memihak menurut norma-norma yang objektif. Yang kelima, asas kepribadian, personality. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Per. Pasal 1350 KUH Per menegaskan pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain dirinya sendiri. Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Per berbunyi, perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan ini terdapat pengecualiannya, sebagaimana diintrodusir dalam pasal 1317 KUH Per yang menyatakan, dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu. Terus yang kelima, prestasi dan non-prestasi. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dan setiap perikatan. Menurut pasal 1234 KUH Perdata, setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab atau liability. Artinya, debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan utangnya kepada kreditor. Dengan demikian, objek perikatan atau perjanjian adalah yang satu, untuk memberi atau menyerahkan sesuatu. Contoh, perjanjian jual beli, tukar menukar. Terus yang kedua, berbuat sesuatu. Contohnya, membuat lukisan perjanjian perburuhan. Terus yang ketiga, tidak berbuat sesuatu. Contoh, tidak mendirikan perusahaan sejenis. Sedangkan non-prestasi adalah suatu keadaan di mana seorang debitur tidak melakukan janji atau tidak melakukan prestasi. Jadi apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikan akan dilakukannya, maka ia dikatakan ia melakukan non-prestasi. Tidak terpenuhinya kewajiban debitur tersebut memiliki dua alasan, diantaranya satu, karena kesalahan debitur, baik kesengajaan maupun kelalaian. Terus yang kedua, karena keadaan memaksa atau force majeure, jadi di luar kemampuan debitur. Dalam hal ini, debitur tidak bersalah menurut pasal 1339 KUH Perdata. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Selanjutnya, pasal 1347 KUH Perdata menetapkan bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sudah lazim diperjanjikan dalam suatu perjanjian atau biasa disebut Gebruikelich Beding, meskipun pada suatu waktu tidak dimasukkan dalam suatu perjanjian, harus juga dianggap tercantum dalam perjanjian. Terus yang kelima, jenis perikatan. Berdasarkan KUH Perdata adalah sebagai berikut. Yang pertama, perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Pasal 1234, 1235 KUH Perdata. Terus yang kedua, perikatan bersyarat. Pasal 1253 KUH Perdata. Terus yang ketiga, perikatan dengan ketetapan waktu. Pasal 1268 KUH Perdata. Yang keempat, perikatan alternatif atau mana suka. Pasal 1272 KUH Perdata. Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia dibagi menjadi dua, yaitu perikatan yang terbit dari perbuatan yang halal atau rechtsmatig dan perbuatan melawan hukum, onrechtsmatigeda. Audio Jungle.